Yang lebih hebat, Menteri Tenaga Kerja. Menurut Mas Teguh Juwarno, sekarang katanya di Tegal meresmikan DPC PKB. Nah ini presiden harus negor. Menteri ini urusan partai atau urusan negara? Negara sedang kalut kayak begini. Kok malah DPC loh. Tegal. Ini menurut Mas Teguh. Harusnya DPW aja cukup. Ya cukup. Nah kemudian para menteri mengatakan telah ada kesepakatan. Menteri kita itu cepat puas diri. Kalau sudah sepakat didiamkan, nggak dimonitor. Ya kan akibatnya kesepakatan dilanggar. Coba sekarang minta pertanggungan jawab. Kesepakatan Menteri Hukum Arab yang katanya sudah membuat kesepakatan dengan Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Kemarin dijelaskan begitu kok. Kok sekarang dilanggar? Minta tanggung jawab. Nggak berani. Berani atau tidak? Nah kemudian ada lagi. Menteri-menteri ini sebenarnya bisa bertindak sendiri tanpa minta persetujuan presiden. Karena ini bidangnya. Jadi tidak perlu minta dawuh. Dikit-dikit minta dawuh, minta sasmito gitu. Tidak perlu. Ini sudah bidang saya, bidang tenaga kerja. Inisiatif saya. Nah kemudian semua ini sebenarnya ada dalangnya, sangat hebat, luar biasa. Sengaja menteri supaya masyarakat membenci, ini membenci. Akhirnya apa? Hilanglah kasus Nasarudin. Hilang. Padahal Nasarudin sudah sampai puncak, sudah mengemukakan testimoni. Testimoni itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang mau mati membuat testimoni. Orang yang terancam mati membuat testimoni. Ya kan? Dan testimoninya ini... Jadi Pak Permadi menganggap ini pengalian isu lagi? Bukan, ada skenario ke sana yang menyebabkan kita berdebat seperti ini melupakan hal yang lebih penting. Ada, kesan itu ada. Kesan boleh. Jadi, testimoni ini oleh pengacaranya kan sudah dikatakan. Testimoni ini jatuh ke tangan pengacara Singapura. OJK Ligis hanya terima kopinya. Terima kopinya pun OJK Ligis ketakutan setengah mati. Kalau dibuka NKRI bubar. Loh ini apa? Ini testimoni yang sangat luar biasa pentingnya. Sampai mau membubarkan NKRI. Itu edisi berikutnya, Pak. Edisi sekarang TKI, Bapak udah selesai. Edisi sekarang TKI, baik. Masalah TKI ini, menurut saya, orang-orang Arab meniru orang-orang Indonesia. Kenapa? Loh, PJTKI menyiksa TKI, mengerangkeng, tidak dikasih makan, dikerangkeng, nggak boleh lari, segala macam. Di sana boleh tuh nggak? Di negerimu sendiri kau diperlakukan seperti itu kok. Dan apa tindakan departemen yang katanya Nasruddin aja nggak suka katanya mau melakukan sanksi, mau memberikan sanksi. Belum lagi kalau di bandara, apa nasib TKI yang di bandara? Dikompas habis, dibunuh. NTT itu dibunuh. Apa? Ada yang diadili? Gak ada. Polisi ikut main, semua ikut main. Jadi, kita tidak bisa nyalahkan orang Arab. Di negeri sendiri diperlakukan seperti itu. Dan tidak diawasi oleh Menaker. Ya tanya, saya sendirilah. Aku nggak Pak berani Jumur. tanya. Aku takut nanya. Oh gitu. Baik, Pak.
Kita mau dengar suara DPR yang wanita. Ya, terima kasih Nova Pak. Ariyanti Yusuf. Ya, terima kasih Pak Karni. Ya, saya merasa bahwa sebagai bangsa yang ingin menjadi lebih besar, kita harus bisa mengakui bahwa telah terjadi sebuah kelalaian. Gitu. Dan ini memang dalam satu kasus ini jelas terjadi sebuah kelalaian. Jadi kita tidak bisa terus defensif atau mengatakan bahwa tidak ada kelalaian. Ini jelas terjadi. Hanya saja saya agak kurang setuju dengan tadi Pak Karni di awal bilang kalau kita ini mengurus TKI pemerintah sama kalah gitu sama Australia mengurus ternak. Karena iya terutama cattle ya sapi gitu. Karena apa Pak Karni? Kita ini ada 151 asylum seeker kita atau pencari suaka kita bersama ribuan pencari suaka lain itu menjalani mandatory detention yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun di Australia gitu. Jadi jangan disamakan dalam konteks itu. Itu Australia juga bukan negara yang bisa dikatakan manusiawi dalam hal itu. Gitu. Ya, tapi kita tidak melindungi warga kita sendiri. Australia melindungi warga dia. Ya. Sapinya pun dia lindungi. Iya, itu betul. Tetapi dalam arti bahwa Australia itu kan dalam konteks dengan Amerika misalnya, pencari suaka lebih besar di sana, tapi tidak seperti ini. Nah, kemudian kembali ke konteks ini, boleh balik lagi ke konteks ya Pak Karni ya. Nah, ini bahwa tadi sudah dikatakan tentang moratorium. Kalau memang akan dilakukan moratorium, ini kan dalam setahun terakhir sudah dilakukan pengetatan, artinya semi moratorium oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hanya saja harus diantisipasi, karena tadi sudah diketok palu di paripurna, gitu bahwa disetujui untuk dilakukan moratorium untuk negara-negara di wilayah Timur Tengah. Nah, harus diantisipasi oleh ini tugas berat lagi untuk Kementerian Tenaga Kerja dan juga BNP 2 TKI, yaitu antisipasi untuk pengangguran, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sindikat-sindikat untuk human trafficking. Gitu. Ini yang akan memberangkatkan mereka secara ilegal. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri, pada saat anggota DPR turun ke dapil, itu banyak yang ingin berangkat ke luar negeri karena... Ya, tapi kata Teguh tadi kalau tidak ada moratorium itu malah udah melanggar undang-undang. Jadi 4 tahun ini melanggar undang-undang. Ya, kita tadi sudah sepakati bahwa untuk moratorium ini tidak bisa dipungkiri. Ya, itu pun DPR terlambat menurut saya. Orang dari tahun 2004 baru sepakat hari ini. Jadi gini, ini sudah ada tim khusus sebenarnya yang dipimpin oleh Pak Irgan. Jadi kan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 itu adalah suatu undang-undang yang sebenarnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh Juwarno, kesannya memang kejar tayang. Gitu. Jadi seolah-olah yang penting menerbitkan undang-undang, tapi di situ sangat lemah sekali untuk aspek perlindungan dan lebih fokus ke penempatan. Kata perempuan hanya satu kata. Ya. Perempuan. Benar. Sedangkan kita banyak sekali mengenai perempuan. Kemudian yang kedua, Presiden SBY kan sudah jelas. Pada tahun 2008 membentuk BNP 2 TKI. Itu adalah untuk fokus membantu kerja dari Kementerian Tenaga Kerja yang sangat berat. Nah, sedangkan selama ini memang itu agak sibuk dengan problem dualisme. Misalnya, gitu. Ini sebenarnya yang selalu berusaha. Dualisme maksudnya antara tupoksi antara Kementerian Tenaga Kerja dan BNP 2 TKI. Nah, ini yang selalu difasilitasi oleh Komisi 9 semenjak kita masuk 2009. Saya kira cukup menaker aja, malah berlebihan ada lembaga baru lagi. Pertanyaan saya, ya. Anda ikut ke Arab Saudi nggak? Saya tidak. Ini Pak Irgan. Banding kemarin. Kebetulan Pak Irgan dan siapa tadi? Teguh Juwarno ikut juga ya, yang ke Arab Saudi. Saya enggak. Ya. Pak Nursut. Pak Irgan ikut. Pak Iksan ikut. Pak Nursut. Pak Iksan ikut ke sana. Pak Irgan. Begini Pak Bang Karni, bahwa DPR itu memang concern dengan persoalan penanganan TKI ini. Kita membuat tim sus. Tim sus ini kaitan dulu dengan TKI Sumiati. Yang dulu heboh ya akibat digunting. Kita membentuk tim sus ini sebanyak 23 orang. Dan kemudian menangani yang overstayers. Ya bagaimanapun ada upaya pemerintah yang perlu kita apresiasi. 5.000 orang TKI pulang ke Indonesia yang terlantar di jembatan Kandarah, Jeddah. Ya baik dengan kapal udara maupun terakhir kapal laut itu saya kira perlu diapresiasi. Tapi terlepas itu semua, sependapat dengan Pak Teguh bahwa Undang-Undang 39 waktu itu kejar tayang. Dan ini insya Allah pada menutup masa persidangan Juli, kita akan coba pacu Undang-Undang 39 ini menjadi usul inisiatif DPR. Lebih konkret untuk mengedepankan pelindungan terhadap tenaga kerja kita.
Saya kira itu hal poin penting yang kita lakukan. Jadi bobot perlindungan itu lebih tebal nantinya di Undang-Undang 39. Kita benahi dari hulu sampai hilir. Dari mulai proses rekrutmen, pelatihan, pendidikan, Tapi pemberangkatan. DPR masih sepakat kita kirim TKI, Tidak. TKW ke Hari Arab ini Saudi. sikap politik DPR meminta kepada pemerintah segera menghentikan, walaupun sifatnya sementara, pengiriman TKW ke Saudi Arabia khususnya. Yang kedua, meminta kepada pemerintah segera membentuk task force, gugus tugas penanganan TKI yang terancam hukuman mati sebanyak 303 orang. Baik di Saudi, di Malaysia, di Suriah, di Singapura, di Uni Emirat Arab, dan lain-lain, serta China, dan beberapa negara lain. Kemudian juga meminta kepada pemerintah segera kalau bisa upayakan pemulangan jenazah Ruyati ke Indonesia. Dan meminta maaf kepada keluarga dan ahli waris. Yang keempat, meningkatkan kualitas kinerja seluruh kementerian yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan ketenagakerjaan. Yang keempat adalah antisipasi terhadap trafficking maupun TKI ilegal. Ini concern dan sikap politik yang dilakukan oleh rapat paripurna DPR pada hari ini. Itu bulat dan Baik, tegas. kita lanjutkan, Pak, Ya, makasih. setelah komersial break. Pemirsa, sampailah kita ke akhir acara. Saya mau mengundang Pak Nursud. Ada tambahan nggak? Komplain DPR atau kritik DPR kepada bapak-bapak yang... Kemana Pak Jumhur? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ada tambahan sedikit apa yang disampaikan oleh teman saya dari Komisi 9, Mbak Nova dan Bang Irgan. Jadi kalau bicara tentang apa yang dilakukan DPR khususnya Komisi 9 pasti kita berbusa-busa istilahnya. Tapi kan selalu terutama Saudara Menteri Nakertran kan selalu menjawab yang sama. Saya ada catatan dari kira-kira 10 kali rapat kerja itu jawabannya sama aja. Sedang berproses dan ini. Dan selalu menghindar kalau diundang dalam forum semacam ini. Ini artinya itu gambaran bahwa ada diskriminasi di dalam menangani masalah. Dia meremehkan urusan-urusan TKI, dia selalu membeda-bedakan terhadap urusan di TKI ini kan. Yang kedua, bentuk lain dari Bapak dari ya, Komisi 9. Ya. Bapak rekan kerja dari Menaker. Ya, Menakertran. Emangnya di luar TKI dan TKW apa urusannya Menaker? Ada lagi transmigrasi dan programnya pun saya pikir juga banyak keliru sebenarnya. Jadi ada kecenderungan penunggangan anggaran yang sebenarnya tidak menguntungkan transmigran, namanya kota terpadu mandiri. Baik, itu juga kita kembali ya, lagi ke yang tadi. Ya. Bukti lain ketika dalam rapat kerja, teman-teman mengusulkan untuk segera membahas rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jawaban Kementerian Nakertran tegas bahwa tidak mau membahas. Kenapa? Nah alasannya biar nanti Mbak Dita sebagai jubir kan itu. Dita, Dan yang juga penting lagi, ratifikasi terhadap konvensi perlindungan pekerja migran dan keluarganya sampai hari ini nggak pernah diratifikasi. Hanya pidato presiden kan seolah-olah bersimpati. Tapi tindakan nyata tidak pernah terjadi. Apa sebab? Karena kalau meratifikasi otomatis perlindungan TKI itu sejak keberangkatan itu harus sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah kayaknya pemerintah takut menghadapi problem yang sebenarnya dari TKI yang menurut saya adalah mafia dalam negara problem TKI ini. Jadi bukan soal-soal undang-undangnya belum sempurna atau enggak. Ini problem TKI adalah problem mafia dalam negara, sebenarnya sindikat di dalam negara itu sendiri. apa yang bisa dilakukan DPR untuk menghentikan mafia kalau mafia? Kami berkali-kali mengajak Saudara Menteri untuk ayo turun bersama-sama. Kasus seumpamanya kepolisian tidak pernah turun ke Bandara Juanda di dalam menangani kasus TKI. Kalau ditanya apa sebabnya? Takut. Sama? Takut sama kekuatan yang ada di sana. Di Bandara Juanda? Iya.
Dan kasus-kasus lain di Terminal 4 juga bisa kita lihat sebenarnya.